Baik saudara sekalian, pada petang hari ini, waktu Indonesia Barat ini, saya ingin membagi sesuatu yang saya beri tema besar akan doa yang didengar. Ada satu lagu yang pernah dinyanyikan sekian tahun lalu dengan judul Dia Hanya Sejauh Doa. Rasanya kalau dengar lagu itu kita berkata bahwa Tuhan itu sebegitu dekat ya, karena Dia hanya sejauh doa. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan kita ini, kita merasa bahwa doa itu ternyata jauh sekali. Doa ini seringkali kita naikkan dan tidak ada hasilnya, dan bahwa kita mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang signifikan dengan doa, karena banyak orang mengalami gagal dalam doa-doa mereka ketika mereka punya pergumulan dan sebagainya. Tapi saya mau berkata buat saudara, mari kita belajar firman. Sebetulnya ini merupakan dua bagian. Bagian pertama saya sampaikan hari ini, bagian kedua saya sampaikan dalam kebaktian konser doa besok sore jam 6 di Holy Stadium, yang saya yakin akan juga disiarkan live oleh Radio Rema ini jam 6 sore, sehingga semua saudara masih bisa mengikuti akan bagian keduanya. Nah, bagian pertama ini saya mau mengajak saudara belajar tentu dari firman Tuhan tentang tahapan-tahapan untuk kita bisa mengidentifikasi akan semua persoalan pergumulan dalam kehidupan kita. Karena menurut saya, doa itu tidak lain adalah sebuah komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, sebuah komunikasi itu dibangun menurut saya kalau kita punya cara berpikir, cara pandang yang sama, maka komunikasi itu akan lancar. Tapi kalau cara berpikir kita, cara pandang kita berbeda, kita punya sebuah acuan atau sudut pandang yang total berbeda dengan Tuhan, inilah kesulitannya. Karena itu saya mau mengajak hari ini kita belajar lebih banyak tentang bagaimana kita menempatkan persoalan pada proporsinya, lalu kemudian kaitan dengan doa itu apa. Nah, besok kita akan lebih mendalami tentang doa dalam konser doa yang dibuat di Holy Stadium. Saudara sekalian, ini hal-hal yang mendasar, tapi saya berkata saya mencoba untuk mengajak Anda melihat dari perspektifnya Tuhan tentang yang namanya persoalan. Kenapa orang berdoa? Sebetulnya sebagian besar itu berkata bahwa ya karena saya punya kebutuhan, karena saya punya persoalan, makanya saya berdoa. Padahal kita mengerti bahwa doa itu bukan karena atau didorong oleh kebutuhan dan persoalan. Harusnya didorong oleh kerinduan kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Harusnya didorong oleh kerinduan kita untuk kita bisa kenal Tuhan lebih lagi. But anyway, dalam kehidupan kita sebagai manusia, toh tidak bisa dilepaskan dari namanya persoalan dan pergumulan. Karena itu, mari saya mengajak kita mendarat lah ya. Kita tidak usah menargetkan sesuatu yang tinggi tentang kaitan doa, tapi mari kita melihat akan kenyataan kebutuhan kita sekarang ini, bahwa sebagian besar anak-anak Tuhan berdoa oleh karena sebuah persoalan atau masalah atau tekanan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang mari saya ajak Anda melihat satu bagian firman yang cukup aneh ini. Dan kalau kita adalah anak-anak Yesus, kita harus memperhatikan ini. Dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama, ada ayat yang menurut saya aneh sekali dalam cara berpikir kita hari ini tentang sebuah pergumulan atau persoalan. Karena ini ada hal yang aneh. Banyak orang berkata begini, Pak, persoalan itu kan selalu dari iblis. Itu betul. Karena Tuhan tidak pernah memberi kita yang namanya persoalan. Oke? Tapi ada ayat yang mengatakan begini. Matius 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh, artinya Roh Kudus ini ya, ke padang gurun untuk dicobai iblis. Aneh kan saudara? Izinkan saya mengulang lagi akan ayat ini. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yang membawa Yesus ke padang gurun itu adalah Roh Tuhan. Dan tujuannya jelas, untuk dicobai. Ini kan aneh. Nah, dengan dasar ayat ini, mari kita tempatkan yang namanya persoalan itu dalam sebuah perspektif ilahi yang sebenarnya. Bahwa ternyata kalau sampai Roh Tuhan membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai, maka sebetulnya kata pencobaan, kata masalah, kata pergumulan kita tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang pokoknya ini semuanya jelek lah.
dan kita harus buang dalam kehidupan kita. Ya, kalau roh Tuhan membawa Yesus ke sebuah tempat untuk dicobai, maka tidak ada sebetulnya peluang untuk kalah. Karena Tuhan tidak mungkin kalah. Jadi kalau kita juga mengalami di bawah Roh Kudus, dan kemudian Tuhan mengizinkan kita melewati sesuatu yang namanya kita katakan sekarang persoalan lah, atau pergumulan, atau tekanan, maka kabar baiknya saya sampaikan buat saudara adalah bahwa hidup kita yang dikendalikan Roh Tuhan ini didesain untuk tidak akan pernah kalah. Karena kita di dalam Kristus, dan Kristus berkata dia telah mengalahkan dunia. Oke? Jadi kalau kita melihat persoalan itu apa, mari kita tempatkan pada tempatnya ini sekarang. Jangan langsung berkata ini persoalan, aku tidak mau, aku mau buang, aku mau singkirkan, aku tidak suka. Itu wajar sebagai manusia, tidak ada orang menggemari namanya persoalan dalam kehidupan kita. Karena itulah orang berteriak-teriak dalam doanya, minta tolong kepada Tuhan. Tetapi mari kita lihat dulu pada tempatnya. Nah, ada 3 poin saya mau sampaikan. Saya mau sampaikan yang pertama, poin pertama, dan kemudian kita akan dalami pada poin-poin yang seterusnya. Nah, poin pertama ini saya harap sudah akan menyengat hati kita dengan ayat yang saya mau baca. Kalau ada Alkitab di dekat saudara, mari lihat dalam surat Yakobus, pasal yang pertama. Di Perjanjian Baru, Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua. Saya akan bacalah sampai dengan ayat yang keempat. Yakobus pasal yang pertama, ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan dikatakan pakai istilah, dan tak kekurangan suatu apapun. Kata ini dalam bahasa Inggrisnya wanting nothing. Tahun lalu Morris Cerullo punya conference dengan tema wanting nothing. Itu artinya kita hidup dalam kecukupan dan kelimpahan yang luar biasa, sampai tidak ada lagi yang kita butuhkan, karena tidak akan kekurangan apapun. Nah, kita mengerti bahwa di ayat yang keempat, ujungnya adalah wanting nothing. Kita tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi pada ayat yang kedua, inilah entry point-nya. Bagaimana supaya kita bisa hidup dalam suatu kondisi di mana kita betul-betul mengalami yang namanya wanting nothing tadi, yaitu kehidupan yang tidak kekurangan suatu apapun. Nah, ternyata yang namanya persoalan itu saya mau baca sekarang, di dalam ayat yang sama, Yakobus 1 ayat yang kedua, dalam New Living Translation, itu ada sebuah terjemahan yang menarik sekali. Alkitab berkata begini, Dear brothers and sisters, dia berkata, saudara-saudaraku dan saudari-saudariku, whenever trouble comes your way, kapanpun persoalan itu menghadang pada jalanmu. Dia berkata, let it be an opportunity. Biarkan itu menjadi sebuah kesempatan. Wow, luar biasa. Alkitab mengatakan, kapanpun persoalan itu datang menghadang jalanmu, Alkitab mengatakan, biarkan dan jadikan itu sebagai sebuah kesempatan. Saudara, iblis merencanakan persoalan itu untuk menghancurkan kita. Tapi Tuhan berkata, kamu jangan salah mengerti. Karena persoalan itu bisa engkau jadikan sebagai yang namanya kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk suatu saat, lewat semua yang kita hadapi itu, kita mengalami yang namanya wanting nothing. Tidak kekurangan suatu apapun. Coba renungkan, saudara, bahwa persoalan itu sebetulnya sebuah kesempatan. Saudara sekalian, kalau Anda memperhatikan ya, saya perhatikan saya ini banyak keliling ke berbagai negara.
di negara yang masih begitu banyak persoalan, di negara yang belum settle dalam banyak hal, seperti Indonesia ini, maka kesempatan terbuka sangat luas untuk orang itu bisa naik ke atas dan terpromosi dengan luar biasa. Tapi negara seperti Amerika atau negara-negara kaya lain yang sudah settle, dapat dikatakan pemerintahan sudah teratur, semuanya sudah solid, walaupun tidak sempurna, tiba-tiba kita sadar, kesempatan itu ternyata makin sedikit, makin jarang, dan makin tertutup. Setiap goncangan, saudara sekalian, itu membuka sebuah celah-celah baru. Dan celah-celah baru itulah opportunity. Itulah kesempatan. Makanya Alkitab mengatakan, saudara-saudariku, jikalau persoalan itu kapanpun dia datang, menghalangi jalan kita, biarkan itu menjadi sebuah kesempatan. Hari ini, saudara sekalian, banyak orang yang meratapi akan persoalan yang dia hadapi. Tapi dia tidak mengerti bahwa dia sedang diberi Tuhan sebuah kesempatan. Ingat, persoalan adalah kesempatan buat kita. Kesempatan untuk naik, kesempatan untuk berkembang, kesempatan untuk maju, kesempatan untuk menciptakan banyak hal yang tidak dipikirkan orang sebelumnya. Saya teringat cerita tentang bagaimana McDonald misalnya dibuat. Satu hari ada orang yang lagi nunggu antrian burger. Dan waktu itu tuh satu persatu dimasak. Dan antriannya panjang sekali. Dia sudah lapar dan dia pengen makan, tapi kemudian ternyata dia harus nunggu begitu lama. Dari antrian begitu lama yang dia menahan lapar ingin segera makan burger itulah, ternyata problem itu menciptakan sebuah opportunity. Dia berpikir bahwa aku bisa menciptakan dengan cara yang cepat, maka lahirlah fast food, namanya McDonald. Dan itu sudah nyebar sekarang ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Luar biasa. Nah, kalau Anda berpikir seperti itu, akan mengertilah bahwa sebetulnya yang namanya persoalan itu adalah sebuah kesempatan. Jadi, begitu saudara punya persoalan, lalu doamu apa? Katakan, Tuhan, ini kesempatan apa yang sedang Engkau buka buat aku? Jangan hanya meratap dan teriak-teriak, Tuhan tolongi, berkati, lepaskan aku. Siapa tahu ada sebuah kesempatan emas yang luar biasa. Cobalah Anda membaca kisah-kisah penemuan-penemuan hebat. Selalu itu sebagian besar muncul dari sebuah persoalan yang dihadapi seseorang. Dan dengan begitu bijak dan jenius, dia menggunakan itu dan dia melihat kesempatan, dia pakai itu, dia naik, dan dia melambung tinggi. Ada banyak orang yang melihat persoalan sebagai persoalan yang menghancurkan hidupnya. Mari gunakan setiap persoalan kita sebagai sebuah kesempatan. Ini opportunity yang luar biasa. Semakin kita ditantang orang, semakin kita dijahatin orang, semakin tekanan begitu banyak, kita bersyukur. Kita berkata, Tuhan terima kasih, Engkau memberikan sebuah opportunity, kesempatan buat aku. Ada orang-orang yang mungkin sedang punya masalah. Engkau mungkin ditagih akan dengan debt collector oleh karena hutangmu yang belum lunas. Setiap kali mau ditagih, engkau mau ketemu dengan dia, engkau berkata, Tuhan, ini memang persoalan. Tapi berikan aku kesempatan, Tuhan, terbuka lewat yang namanya persoalan ini. Jadi kalau dengan demikian, saudara akan bisa menangkap bahwa tidak semuanya yang namanya persoalan itu bisa menghancurkan, tergantung bagaimana respon kita. Karena firman berkata sekali lagi, kapanpun persoalan datang menghalangi jalanmu, biarkan jadikan itu sebagai sebuah kesempatan. Nah, saudara sekalian, saya berdoa, saya minta supaya semua kita mulai berkata hari ini, Tuhan, aku tidak mau membiarkan persoalanku jadi hanya persoalan. Biarkan ini menjadi sebuah kesempatan. Dengan begitu cara doa Anda akan berbeda. Perspektifmu melihat persoalan akan berbeda. Engkau akan mulai berkata, yes, setiap kali ada masalah engkau berkata, ini kesempatan, ini kesempatan. Saya mendengar sebuah cerita menarik ketika pendiri dari Apple meninggal, Steve Jobs meninggal.
Orang pertama yang memberikan ucapan belasungkawa adalah CEO dari Microsoft. Dan orang ini dengan berbesar hati berkata, pertama dia mengucapkan belasungkawa, tapi dia berkata, kami berterima kasih kepada Steve Jobs. Sebab dengan dia menghasilkan iPad dan sebagainya itu, maka sebetulnya dia berkata itu membuat kami terus berbenah dan membuat Microsoft berkembang sampai dengan hari ini. Bagaimanapun Steve Jobs adalah pesaing besarnya Microsoft. Tapi CEO-nya melihatnya bukan sebagai masalah, tapi kesempatan untuk memperbaiki diri dan kemudian mengubah bentuknya, merubah diri menjadi jauh lebih baik. Saudara sekalian, apakah Anda dalam persoalan hari ini? Mari berkata, ini bukan persoalan, ini opportunity, ini kesempatan. Masalahnya adalah minta Tuhan membuka mata rohani kita, supaya kita bisa melihat bahwa setiap persoalan sebenarnya adalah kesempatan yang Tuhan beri. But anyway, yang pertama tadi sudah kita pelajari bahwa yang namanya persoalan itu sebetulnya sebuah kesempatan, sebuah opportunity. Seringkali kita dihadapkan, misalnya kita punya persoalan bahwa keluarga kita ada yang sakit. Maka biarlah itu sebuah persoalan memang yang kita harus hadapkan ke Tuhan, dan kita percaya kuasa bilur Yesus menyembuhkan, tapi sementara itu itulah kesempatan buat kita menunjukkan sebuah kasih, perhatian, sayang kita kepada orang yang kita kasihi. Kalau ada yang punya murid misalnya, murid Anda bermasalah, maka itulah kesempatan yang Tuhan berikan untuk saudara seorang guru mengubah hidup salah seorang murid saudara, dan itulah sebuah kesempatan. Kalau Anda punya persoalan yang namanya ekonomi yang terjepit misalnya, dan seringkali kita menghadapi kenyataan seperti janda Sarfat yang hanya dengan tepung segenggam dan minyak sedikit, itulah sebuah persoalan memang, tapi biarlah kita mengatakan bahwa itu sebuah kesempatan yang Tuhan beri untuk kita boleh mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, setiap yang namanya persoalan itu, mari jadikan sebagai sebuah kesempatan buat kita. Yang kedua, saya mau ajak Anda melihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-14, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Kisah Rasul 14 ayat 21 dan ayat yang ke-21 dan 22. Alkitab berkata begini. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Aneh sekali, masuk kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Ini kan sebuah pernyataan yang aneh. Satu sisi kita diajar bahwa Yesus sudah mati buat kita. Lalu kenapa ada yang namanya masuk kerajaan Allah itu harus mengalami banyak sengsara? Di mana sebetulnya persoalannya? Saudara sekalian, dalam kehidupan kita memang selalu ada banyak masalah. Tapi saya belajar bahwa apapun yang Tuhan izinkan, itu ujungnya itu luar biasa. Nah, kata sengsara itu sebetulnya dalam bahasa Girikanya digunakan kata thlipsis. Dan kata thlipsis itu artinya a great emotional and spiritual stress. Sebuah tekanan yang besar di emosi kita, di jiwa kita, dan di roh kita. Maaf, yang disebabkan caused by external or internal pressure, yang disebabkan oleh tekanan di luar atau yang di dalam. Saya ulang lagi. Untuk masuk kerajaan surga, kata Rasul Paulus, kata Kisah Rasul, dikatakan kita mesti mengalami banyak sengsara, banyak kesengsaraan. Dan itu artinya apa? Kesengsaraan itu apa? Itu suatu kondisi di mana emosi kita, jiwa kita,
dan secara rohani kita mengalami tekanan, stres yang disebabkan oleh pressure, tekanan yang dari luar maupun yang dari dalam. Saya percaya Anda pernah mengalami ya, semua manusia pernah mengalami yang namanya pressure, tekanan itu. Dari dalam maupun dari luar. Dari dalam itu mungkin dari orang-orang terdekat atau mungkin dari dalam kita sendiri. Ya, ada yang sedang bergejolak di dalam kita. Tapi juga yang dari luar mungkin dari manusia lain, dari orang lain. Apapun pressure itu menciptakan sebuah stres di jiwa kita dan di kerohanian kita. Dan itu Alkitab berkata, untuk masuk kerajaan sorga, kita harus mengalami banyak sengsara. Itu yang mengatakan adalah Paulus dan Barnabas. Alkitab yang mengatakan. Oke? Kisah Rasul yang mencatat. Tapi yang mengucapkan itu adalah dua rasul besarnya. Nah, untuk apa? Kok Tuhan itu membawa kita seperti itu? Nah, saya mau memberikan dua ilustrasi. Saya berharap menolong saudara untuk membantu kita mengerti, memahami kenapa sampai ada kalanya Tuhan mengizinkan kita mengalami seperti itu, tekanan-tekanan seperti itu. Anda pernah lihat akan kupu-kupu ya? Dia akan keluar dari kepompong. Nah, ada seorang ahli yang membuat riset. Kepompong yang satu sebelum kupunya keluar, itu lubangnya diperbesar, digedein lubangnya. Sedangkan yang itu dibiarkan kecil seperti itu. Maka pada harinya keluarlah kupu-kupu itu. Kupu-kupu yang kepompongnya diperlebar, itu keluarnya cepat sekali. Langsung keluar, plok keluar. Sedangkan kupu-kupu yang sempit, pintu keluarnya itu berjuang, bergulat, nggak tahu berapa lama ya, untuk bisa menembus akan lubang kecil itu sampai dia keluar. Nah, ternyata aneh. Yang lubangnya diperbesar, artinya dia keluar tanpa pressure, tanpa tekanan. Itu tidak bisa terbang, saudara. Sedangkan yang lewatin lubang kecil, itu kan pressure, tekanan. Dia mengalami himpitan tekanan dan dia harus keluar dari itu. Ternyata dia bisa terbang. Nah, ketika diteliti kenapa seperti itu? Sederhana. Pada saat lubang kecil itu harus dilewati, tanpa kupu-kupu itu mengerti Tuhan sudah mendesain. Itu sebagai alat untuk sebetulnya menguatkan otot-otot sayapnya. Istilahnya begitu. Sehingga dengan demikian, dalam waktu sekian waktu dia berjuang itulah saatnya otot-ototnya dibuat begitu rupa sehingga makin kuat, makin kuat, makin kuat. Begitu dia keluar, maka otot sayapnya sudah bisa untuk dia mengembangkan sayap dan dikepakkan dan dia terbang. Sedang yang mengalami akan pressure yang tidak ada, hampir tidak ada, karena lubangnya diperbesar itu, dia keluar dengan gampang, dia jatuh ke bawah, dan dia tidak bisa terbang. Dalam waktu yang tidak lama dia mati, karena tidak mendapatkan makanan, atau dia jadi mangsa dari binatang lain yang memangsanya. Saudara, seringkali memang tidak enak. Tapi itulah kadang-kadang yang Tuhan izinkan berlaku dalam kehidupan kita. Hari ini saudara mungkin punya atau mengalami pressure, tekanan ya. Dari luar, dari dalam, dari keluargamu, dari orang luar. Mari terbiasalah dengan tekanan itu. Dan percayalah Tuhan itu kendalikan semuanya dengan baik. Mari lihat setiap persoalan sebagai sebuah kesempatan. Mari lihat bahwa setiap pressure, tekanan itu adalah sebuah pelatihan untuk menguatkan hidup kita. Kemarin saya mencoba datang ke satu tempat di Semarang ini. Dari jemaat lah. Beliau ini punya alat yang untuk perawatan kesehatan. Tapi aneh sekali alatnya. Bentuknya kayak tabung, kayak kokpit pesawat gitu ya. Lebih tepat mungkin ya, diisi 3 orang. Dan kemudian di situ perawatannya kira-kira mungkin hampir 3 jam, 2 jam setengah. Saudara ditutup itunya, ada perawatnya di dalam tentu yang menjagai kita. Ditutup begitu rapat, kemudian seperti kita ini masuk ke kapal selam. Dan dibawa masuk ke dasar laut. Dan di situ ada namanya pressure, tekanan udara yang luar biasa. Beberapa saat itu sempat sakit di telinga karena seperti ditusuk ya. Ada pressure tekanannya. Nah,
setelah ngalami pressure itu, kemudian sambil ngalami pressure itu, kita disuruh menghirup oksigen. Oksigen, lalu kemudian kita menghirup lah. Ya, kita sambil nonton film yang kita pilih dan sebagainya. Pokoknya kita menghirup udara itu dan kita ngalami pressure itu selama kira-kira lebih dari 2 jam. Oke. Tentu tidak bisa satu kali katanya Anda ke sana langsung segar bugar, tapi butuh mungkin treatment beberapa saat sehingga bisa pulih kekuatan kita dan sebagainya. Nah, saya tadi sempat tanya dan saya tanyakan begini, gimana sih cara kerjanya? Kenapa saya menghirup oksigen itu tidak langsung aja di tempat yang terbuka, yang nyaman, tidak usah ditekan, di pressure seperti itu untuk saya bisa menghirup udara? Saya nggak tahu secara detail ilmiahnya ya saudara ya, saya hanya bisa mengutip sebagian ringkasannya saja. Katanya bahwa pressure itu katanya ada hukum Boyle atau apa. Saya dulu buruk sekali fisika saya. Tidak bisa saya menjelaskan dengan baik. Tapi katanya kalau dengan pressure yang tertentu itu, maka membuat asupan oksigen ke badan kita. Waktu kita menghirup oksigen itu, yang fresh itu, yang segar itu, yang bersih itu masuk ke badan itu sampai 20 kali lipat. Bayangin. Wah, ketika saya dengar itu, baru saya berkata, ini penting dong buat saya dan buat banyak orang. Ya, saya tidak promosi ini saudara, tapi artinya itu data itu mengatakan begini, kalau saya mengalami tekanan seperti tadi, sambil saya menghirup akan oksigen yang clean, yang bersih itu, ya, yang tidak tercemar, itu masuk katanya sampai ke jantung, ke paru-paru, ke organ kita, sampai 20 kali lipat. Dan memang kita mengerti itu membuat segar, membuat sehat. Apalagi kalau Anda tentu memaintainnya dengan baik. Nah, saya kembali teringat kepada cerita tadi, bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami tekanan, pressure, yang begitu rupa. Nah, tapi begini saudara, begitu tekanan muncul, kalau kita ngomel, saudara menghirup racun itu. Racun dari mana? Dari omelan. Pressure itu jadi racun. Iya toh? Itu omelan, makanya masuklah ke hidup kita, jadi kepahitan kita. Berapa banyak sebetulnya orang ya ketika mengalami tekanan, bukannya dia datang ke Tuhan, nyembah, ya toh, nikmati atmosfer, oksigen surgawi. Itu dahsyat sekali sebetulnya. Tapi kita ngomel, kita menggerutu, kita ngomong yang sia-sia. Kita dengerin omongan orang yang tidak percaya. Kita kumpul dengan pencemooh yang meragukan semuanya. Iya toh? Nah, makanya kalau saudara dalam tekanan itu ya, pinter-pinterlah milih teman saudara. Karena kalau temanmu itu adalah teman yang negatif, omongannya negatif terus, ngomongin orang, ngomongin ini, ngomongin itu, tidak membawa Anda dalam hadirat Tuhan, ya keracunan. Menurut saya kalau oksigen bisa masuk 20 kali lipat, ya racun mungkin kira-kira sama lah kalau masuk bersama-sama dengan oksigen itu. Tapi seandainya Anda mengerti proses ini, bahwa pressure, tekanan itu yang tadi saya berkata, buat kupu-kupu artinya melatih kekuatan ototnya supaya bisa terbang. Tapi kemudian buat manusia seperti yang saya alami itu membuat saya lebih sehat karena saya bisa menyerap 20 kali lipat lebih banyak oksigen dibandingkan kalau saya tanpa tekanan, tanpa pressure. Saudara bisa melihatkah bahwa Tuhan itu sebetulnya apapun yang Dia izinkan terjadi, di belakangnya itu ada sesuatu berkat yang ajaib sekali. Nah, ini yang kita mesti mengerti. Nah, dengan ini maka sebetulnya bagaimana kita menyikapi dengan doa yang namanya persoalan itu? Sikapilah dengan mengucap syukur. Makanya Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu supaya apa? Hadirat Tuhan yang engkau hisap, yang engkau serap itu bisa 20 kali lipat lebih banyak dari yang lain. Dan orang yang keluar sebagai pemenang setelah dia menghadapi semua pressure dengan datang ke Tuhan dalam hadirat Tuhan, dia lebih segar, dia lebih kuat, dia lebih punya kemampuan terbang dibandingkan mereka yang tidak pernah mengalami pressure seperti itu.
Saudara sekalian, bukankah kita punya Tuhan yang luar biasa? So, doa kita harus berubah sekarang. Ya, ketika ada persoalan Anda berkata, Tuhan, ini kesempatan. Ini bukan problem, ini kesempatan. Yang kedua, ketika Anda menghadapi tekanan, engkau harus berkata, inilah kesempatan buat aku mendapatkan yang ilahi 20 kali lipat lebih banyak dibandingkan orang-orang lain. Maka Anda masuk dalam hadirat Tuhan, engkau nyembah, engkau baca Alkitab, sebanyak mungkin ngomong dengan Tuhan, maka yang masuk di roh kita akan jauh lebih luar biasa. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Nah, setiap apapun yang iblis rencanakan untuk keburukan kita, kalau Anda mengerti di belakang semuanya itu ada Tuhan yang ajaib, maka semuanya biar diubah Tuhan jadi sesuatu yang luar biasa. Saudara sekalian, saya percaya dengan cara begitu, cara doa kita berubah. Cara berpikir kita berubah, cara doa kita berubah. Tidak lagi merengek-rengek, teriak-teriak, histeris, kacau, dan kemudian kita panik. Tapi mari kita melihat semuanya itu dalam cara berpikir Tuhan, dalam kerangka berpikir Tuhan. Maka Anda akan bisa mengerti Tuhan itu mengerjakan semua untuk kebaikan kita. Baik, saudara sekalian, saya mau sampaikan akan bagian yang terakhir, yang ketiga. Yang pertama, ingat bahwa persoalan itu kita katakan sebagai sebuah kesempatan, kata Tuhan. Yang kedua, setiap pressure itu memberikan kita sebetulnya kesanggupan, kekuatan untuk mengambil, menyerap, menghisap jauh lebih banyak dari apa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, dan juga menguatkan akan sayap-sayap rohani kita. Yang ketiga, mari kita lihat di 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus 12, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis, untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini orang aneh, saudara. Orang sukar, disiksa, kesukaran, kelemahan, kok dia senang. Dalam penganiayaan kok dia senang. Kenapa sih? Ini sebuah rahasia keajaiban. Inilah rahasia namanya kerendahan hati sebetulnya. Nah, dari mana kerendahan hatinya? Gini, saudara. Pada waktu kita menghadapi persoalan, maka ketika problem itu sudah di luar batas kemampuan kita, kita itu tanpa sadar terekspos keluar yang namanya ketidaksanggupan kita. Our human inability, ketidakmampuan manusia kita. Bukankah kita seringkali punya problem begitu ya? Sudah sampai mentok, tiba-tiba kita sampai di titik di mana kita sudah tidak punya lagi kekuatan dan kemampuan dan bahkan upaya untuk bisa menyelesaikan persoalan kita. Nah, di titik itu, kalau kita itu menyikapi dengan berkata, ya Tuhan, aku memang lemah. Ya Tuhan, aku memang tidak berdaya. Ya Tuhan, aku memang punya ketidaksanggupan. Di saat itulah tiba-tiba kuasanya menjadi sempurna karena kita sampai kepada penyerahan yang total dengan Tuhan. Nah, jadi sebetulnya ketika persoalan datang, semakin cepat kita ini sadar ketidakmampuan kita, makin kuasa Tuhan itu kerja dengan dahsyat. Kenapa? Ingat ya, di dalam kelemahanlah
kuasanya menjadi sempurna. Nah, ini kaitan dengan doa. Di mana kaitannya? Coba kita lihat sekarang. Dalam surat Roma pasal yang ke-8. Saya mau baca yang namanya ketidakmampuan kita tadi, kelemahan kita, ketidaksanggupan kita tadi. Dalam Roma pasal yang ke-8, Alkitab berkata sesuatu yang menarik sekali. Ayat yang ke-26 sampai dengan ayat 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi begitu kelemahan kita sudah mentok, ya, sudah tidak bisa tertolong lagi, sudah mentok lah itu bagian kelemahan, kita nggak berdaya, kekuatan kita sudah habis, tiba-tiba Roh Tuhan akan take over. Kalau Anda nyerah loh. Tapi kalau kita kepahitan, ya lain cerita. Kalau kita nyerah, ya itu Roh Tuhan yang take over. Alkitab berkata, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Atau dengan kata lain, tidak tahu doa yang bagaimana. Anda pernah kan mengalami problem tidak tahu doa bagaimana. Tetapi Roh sendiri, Roh Kudus, berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi yang doa itu siapa? Roh Tuhan di dalam kita. Waktu sudah mentok, itu tidak berdaya itu, kelemahan kita sudah terekspos, memang ternyata nggak bisa, Roh Tuhan yang mulai berdoa. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, bahwa ia, Roh Tuhan itu, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi yang berdoa itu Roh Tuhan. Makanya salah satu ya, karunia bahasa roh itu penting. Buat kita itu penting. Karena itulah saatnya Roh Tuhan itu berkeluh kesah dalam kita, dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna. 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya, lewat persoalan dirubah jadi kesempatan. Lewat sebuah pressure diubah jadi sebuah kekuatan yang ajaib. Ya kan? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau Anda mengasihi Dia, Dia kerja ini. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukankah itu kita? Jadi saudara sekalian, sekarang kalau kita sampai pada problem yang berat, maka tereksposlah kelemahan kita. Nah, dengan kita terekspos kelemahannya, itulah saatnya kita menyerah. Waktu kita menyerah itulah Tuhan yang ambil alih. Nah, saya selalu cerita pengalaman saya di Düsseldorf ini. Dengan Pink, dia cari gara-gara ngundang saya retreat. Semalam sebelumnya kita peperangan rohani, satu tempat yang mengerikan. Besoknya saya mau breakfast nih, mau ngisi seminar, ngisi retreat. Di hati itu kepingin handphone saya taruh di mana, di tas. Tiba-tiba kayak ada suara gini, kantongin aja. Jadi saya kantongin, saudara. Saya turun ke bawah ke restoran. Saya nginep di hotel yang oke dan semuanya perlente. Saya pikir, wah ini orang-orang perlente kan nggak mungkin jadi tukang copet lah ya. Tapi saya baru sadar di Jerman tuh tukang copetnya perlente semua gitu. Karena nggak ada bis kota kayak Indonesia. Jadi saya taruh tas saya hanya geser sedikit loh ngambil makan, saya balik sudah nggak ada tas saya. Singkat cerita tas saya hilang, saudara. Yang paling berharga itu pasportnya tentu. Karena itu ada visa Amerika yang 1 minggu setelah itu saya harus ke Amerika. Nah, saya telepon panitia, mereka datang, telepon polisi, ya ditanya-tanyain seperti apa, hanya buat laporan, mereka pulang. Saya diajak cari di tong sampah, di mana di sekitarnya nggak ada. 1 hari kemudian setelah waktu itu setelah sudah mentok semuanya, saya pas di mobil sendirian. Saya tiba-tiba datang ke Tuhan, saya bilang, Tuhan, aku ini kan hamba-Mu. Ampuni kalau ada celah yang membuat mengalami seperti ini. Tapi sekarang tasku bagaimana? Terutama pasportku bagaimana?
Itu hari Sabtu loh saudara. Dan Minggu saya harus ke Belanda, Senin saya pulang ke Indonesia. Kalau tidak salah, Jumatnya saya harus terbang ke Amerika. Dan untuk membuat paspor baru butuh waktu, minta visa Amerika, haleluya. Termasuk yang susah itu. Untuk appointment aja susah sekali. Apa yang saya katakan? Saya bilang, Tuhan, aku gak bisa ngapa-ngapain. Aku ini hamba-Mu. Kalau Engkau tidak tolong aku, ya aku gak bisa. Aku tidak mungkin berangkat ke Amerika. Walaupun sudah dijadwal begitu rupa, aku gak mungkin berangkat. Kecuali Engkau tolong dengan cara yang lain. Tapi kalau Engkau mau tolong aku, dengan gampang kok Tuhan, Engkau tolong. Tapi seandainya tidak, saya bilang, aku tidak akan kecewa dengan Engkau. Pasti Tuhan tidak pernah salah. Pasti aku yang salah. Sudah, saya doa, saya ngomong dengan teman, saya bilang, ayo, balik ke tempat retreat, saya mau khotbah. Saya pinjam Alkitab teman, saya khotbah. Sejujurnya saya khotbah biasa, nggak ada pressure, saya sudah nyerah, saya serahkan ke Tuhan. Dan tiba-tiba di tengah-tengah khotbah, ketua panitianya si Ping itu teriak-teriak, interupsi. Seperti anggota DPR, interupsi. Dan dia berkata, tasnya ketemu Pak. Berikut dengan paspornya, utuh. Ternyata itu diambil orang. Dan kemudian diambil isi yang berharga, duit dan sebagainya lah. Terus ada Alkitab masih utuh semua. Barangnya tidak dibuang di sampah atau dibakar. Barangnya ditaruh di tempat parkiran. Hotel lain kira-kira 1/4 jam dari hotel tempat saya nginep. Dan kemudian ketika itu ditemukan orang, dan oleh orang itu dilaporkan ke security. Security lapor ke polisi. Polisi sudah menerima laporan kehilangan saya. Akhirnya ditelepon, dan ketemulah barang saya. Saya pulang dengan paspor yang masih utuh, dengan visa Amerika di dalamnya. Minggu berikutnya saya terbang ke Amerika dengan sebuah pengertian. Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang hidup. Bukankah itu sebuah kelemahan? Diambil, saya gak berdaya. Saya tidak punya alat, tidak punya apapun untuk mencari tas saya. Sudah hopeless, saudara. Di saat itulah ketika kita menyerah, kuasanya sempurna. Dalam hidup Anda, ketika hari ini sedang diekspos ketidakmampuanmu, lihatlah ada roh Tuhan akan berdoa mengerang untuk saudara sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka ujungnya kita berkata, dalam segala sesuatu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Selesai, saya mau ajak kita berdoa. Saya mau hadapkan semua pergumulan doa Anda. Dan besok jam 6 sore ada konser doa. Dan saya mengundang semua jemaat, teman-teman yang di Semarang dan sekitarnya, kalau Anda boleh mau bergabung. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang doa ini besok jam 6 sore